Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita awali pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, agar ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat, rizki yang telah kita terima menjadi rizki yang barokah, anak cucu kita menjadi solih dan solihah, dan apabila besok kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang membicarakan tentang sholat kita sebagai salah satu dari etika kita kepada Allah, yakni liyakuna hammuka iqamatus shalah la wujudas shalah. Ada satu pandangan di dalam kitab Hikam bahwa tujuan kita adalah menegakkan sholat, bukan sholat itu sendiri. Jadi tujuan kita adalah menegakkan sholat, bukan sholat itu sendiri. Tapi walaupun begitu, bukan berarti kita hanya sekedar menegakkan sholat, tapi harus juga sholat itu harus kita penuhi gitu. Sholat yang kita tunaikan itu di dalam Al-Quran tidak disebutkan dengan kalimat kerjakan sholat, tapi dengan kalimat aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Jadi kalau begitu bukan sholatnya, tapi tegakkan sholat. Karena di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertama, kita dituntut untuk iqamatus sholat, dan yang kedua, jadi yang pertama sebutannya adalah iqamatus shalah, yang kedua adalah kalimatnya disebut di sana fawailun lil musallin. Jadi celaka bagi orang yang sholat, bukan kalimatnya celaka bagi orang yang menegakkan sholat. Jadi kalau orang itu hanya sholat, ya, maka menurut ayat itu dia celaka, fawailun lil musallin. Ya. Tetapi kalau dia iqamatus shalah, maka dia tidak celaka. Maka kalimatnya fawailun lil musallin, bukan fawailun lil muqiminas shalah, bukan celaka bagi mereka yang menegakkan sholat.
Kalau kita menggunakan kata iqamatus shalah, berarti di situ kita dituntut untuk bisa khusyuk, khudur, dan qurratul ain. Gandengannya adalah khudur, khudu, tawadhu, dan khusyuk. Barulah kita akan mencapai qurrata ain. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikan sholatku itu sebagai penenang hatiku. Itu sabda Rasulullah. Mengapa demikian? Karena innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yandurullahu ila qulubikum. Allah tidak melihat wajahmu dan tidak melihat pada amalmu, tapi Allah melihat pada hatimu. Jadi kalau begitu, sholat itu ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sholat dalam pengertian amal, ada sholat dalam pengertian hati. Jadi sholat dalam pengertian amal itu ya amal gerakan kita. Tapi ada sholat itu dalam pengertian hati. Kalau secara syariat, ya sholat kita itu yang kita ucapkan dan kita gerakkan di waktu sholat dan memenuhi syarat rukunnya, itu adalah sholat secara syariat. Itulah yang nanti dalam pandangan ulama ahli tasawuf disebut dengan hudurul arkan, yakni menghadirkan rukun-rukun dan syarat-syaratnya di waktu sholat. Nah, tidak boleh kemudian walaupun ada hadis yang menyebutkan Allah tidak melihat wajahmu dan tidak melihat amalmu, amal lahiriah, tapi hanya melihat batinmu, kemudian kita meninggalkan yang zahir. Tidak. Jadi tetap yang zahir harus dipenuhi, ya, tapi yang batin juga harus lebih dipenuhi. Kalau di dalam hadis disebutkan Nabi berdoa yang kalimat itu jarang kita baca, Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati solihah, yang artinya, ya Allah, jadikanlah apa yang ada di dalam batinku itu lebih baik dari apa yang ada di zahirku, dan jadikanlah apa yang zahir itu baik. Jadi kalau begitu, doa Nabi ini meminta kepada Allah supaya yang zahir itu baik, yang batin justru lebih baik. Jadi tidak boleh kemudian kita hanya menuntut, mengatakan dengan yang penting itu hatinya, tapi zahirnya tidak baik. Maka kalau kita melihat hadis itu, kemungkinan yang ada pada diri seseorang itu zahirnya baik, batinnya itu lebih baik. Kemungkinan yang kedua, zahirnya baik, batinnya baik. Kemungkinan yang ketiga, zahirnya baik, batinnya tidak baik. Kemungkinan yang keempat, zahirnya tidak baik, hatinya juga tidak baik. Nah, kita di dalam kaitannya dengan sholat, zahirnya harus baik, batinnya harus lebih baik. Ya, apa manifestasi dari zahir yang baik kemudian batinnya lebih baik?
Sebagian ulama menyebutkan kalau zahirnya baik itu ya gerakannya, syaratnya, rukunnya, bacaannya itu bagus. Jadi kalau duduk dalam tahiyat akhir duduknya betul. Kalau kita sujud, sujudnya betul. Bagaimana sujud yang betul itu? Yang kita tempelkan ke tempat sujud, batuk, hidung itu sunnah, kemudian telapak tangan, kemudian lutut, kedua lutut kita, kemudian ujung tumit kita, ujung telapak kaki kita, bukan ujung jari, bukan, tapi ujung telapak kaki. Di situ bedanya. Sebab banyak yang melakukan bukan ujung telapak kaki, tapi ujung jari. Nah itu harus betul gitu. Termasuk ketika kita ini sholat, mau menutup sholat, banyak sebenarnya itu diajarkan di dalam fikih. Ya kita ketika mengucapkan salam mau menutup sholat, itu kan kita menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau kita noleh, itu tidak boleh kemudian badannya itu ikut bergerak. Jadi umpamanya bergerak begini, itu tidak boleh. Ya cukup kepala kita ini noleh dan melihat pundak kita. Tidak boleh kemudian mata ke kepala ini noleh ke kanan, kemudian melihat teman kita. Tidak. Jadi melihat bau kita. Kemudian ke kiri juga begitu, tidak melihat teman kita. Apalagi kalau kita begitu mau selesai, niatnya itu justru niat mau melihat teman. Teman saya datang apa enggak, itu batal sholatnya. Itu ya. Jadi tidak boleh, niatnya itu adalah niat untuk menutup sholat dan niat membaca salam bagi imam untuk makmum, dan makmumnya itu niat membalas salam dari imam. Kemudian cukup menoleh kepalanya saja begini, melihat pundak. Itu contoh. Sebenarnya masih banyak itu. Apalagi kalau imamnya itu tua, ya. Gerakan imam itu tidak cepat. Lebih cepat Allahu Akbarnya dari gerakan tubuhnya. Nah makmum sudah nempelkan, sudah sujud, imamnya belum sujud. Yang banyak begitu, karena Pak imamnya itu tua gitu. Jadi melakukan Allahu Akbar masih begini. Mestinya kalau Allahu Akbar itu kan sudah sujud gitu loh, baru Allahu Akbar lah, makmumnya baru menggerakkan tubuhnya untuk sujud. Tapi tidak, karena komandonya imam itu tidak bareng dengan gerakan tubuhnya imam, sehingga makmum isi enom luwih cepet lek nemplekno bathuk nanggone tempat sujud daripada imam gitu. Nah kalau kita koreksi itu sangat banyak sekali yang enggak betul ya. Kalau itu terus menerus bisa menjadikan sholat kita batal secara syar'i gitu. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu kita tidak boleh kemudian memahami hadis yang saya sebutkan tadi, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yandurullah ila qulubikum. Kemudian kita mementingkan hati kita, kemudian mengabaikan syariatnya. Sing penting sholat itu kan hatinya. Mas yo ruku ora bener, ya ora apa-apa. Pokoknya sing penting hatine. Nah, itu tidak betul. Nah, makanya pengertian hadis yang saya bacakan tadi, yakni Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Ya Allah, jadikanlah hatiku
itu lebih baik dari dohirku, dan jadikanlah dohirku itu baik. Berarti kalau begitu kan dohirnya baik, batinnya harus lebih baik. Apa yang dimaksud dengan dohir yang lebih baik itu? Pertama, yakni kalau pandangan para ulama, ketika kita akan menunaikan sholat, batin kita harus kita tata. Bahwa kita sholat itu bukan karena siapa-siapa, kecuali karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat, kita hendaknya selalu memperhatikan apa yang ada di batin kita. Sehingga kalau ulama ahli thariqah itu dalam rangka menjaga supaya sholatnya itu tidak lari ke sana kemari pikirannya, ya, maka dianjurkan membaca sebelum sholat, dianjurkan membaca surat Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Kemudian membaca ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Kemudian yang ketiga kita membaca Rabbi ja'alni muqimas shalah. Barulah kita melafadzkan niat, kemudian kita membaca takbir. Perlunya apa? Supaya kalau dohir kita ini sudah bagus, maka batin kita ini harus lebih bagus. Karena kenyataannya kita ini kalau sholat ya dohirnya bagus, tapi batinnya ini begitu konsentrasi sebentar lagi sudah lupa. Jadi setan ku mau ngiring nang liyane gitu. Jadi ngiring nang liyane, sehingga pada saat itu kalau kita tidak sadar, tidak akan kita tarik lagi bahwa kita ini sedang menghadap kepada Allah, tapi lepas ketika sholat kita kesana kemari gitu. Begitu imamnya itu ruku, barulah kita ikut ruku, tapi pikirannya tidak fokus gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang dituntut. Jadi dohirnya bagus, batinnya harus lebih bagus. Tapi ada yang menjelaskan lagi, niatnya hanya karena Allah, batin yang lebih bagus itu ketika sholat kita jadikan bahwa kita bisa fokus. Kemudian yang ketiga itu kita menjadikan sholat itu bisa bisa berbuah di dalam kehidupan kita. Jadi berbuah dalam kehidupan kita ya apa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu buahnya adalah bisa menjauhkan orang itu dari perbuatan keji dan mungkar. Bukan ketika sholat, tidak. Ya ketika selesai sholat, ketika serawung dengan masyarakat, justru kita bisa menjadi orang yang menghasilkan atau buahnya itu wujud dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu maksud dari batin itu lebih bagus gitu. Jadi yang pertama niatnya. Kemudian yang kedua itu ketika sholat kita sempurnakan dengan khusyuk. Kemudian setelah sholat kita jaga sholat kita jangan sampai rusak, karena perilaku kita dan berbuah bisa menjadi lebih baik ketika di tengah masyarakat. Nah, maka kalau ternyata buah di luar itu tidak lebih baik gitu, kok yo pancet. Nah, begitu menjadi sholat kita itu sholat yang berdiri sendiri, kehidupan bermasyarakat berdiri sendiri. Maka sholat kita menjadi sholat yang sekuler. Sholat itu ya sholat di masyarakat tidak perlu berbuah sholat.
Soal di masyarakat ya apa melok umumnya masyarakat gitu. Jadi umumnya masyarakat, ya apa umumnya masyarakat? Ya wis masyarakat ora tahu memperhatikan agama, lek adol tinuku sing penting oleh badi, apa iku diiseni goroh apa ya apa, itu ndak diperhatikan gitu. Nah, itu akibat dari berpikir sekuler. Agama iku ndek masjid, lek ndek njaba ora perlu agama gitu. Dan itu dikembangkan oleh sebagian orang. Apalagi kalau sudah berpolitik, politik itu kotor. Ojo melok-melok di politik, engko malih katut kotor. Lah lek sing apik ora gelem mlebu ndek kono, tambah kotor gitu. Lek sing apik kudu melok ndek kono. Paling ndak berusaha memperbaiki, kalau tidak bisa kita jangan terpengaruh gitu. Jangan kemudian kita diam. Kalau kita diam tidak masuk di dalamnya, maka tidak akan membuahkan hasil. Ya. Jadi kalau begitu ya, sholat adalah sholat, politik adalah politik. Sholat adalah sholat, budaya adalah budaya. Jadi kalau begitu ya, sholat itu tidak punya pengaruh sama sekali di dalam kehidupan kita. Padahal yang dituntut itu bisakah sholat kita itu punya pengaruh di dalam kehidupan. Makanya kalau satu ketika saya tanya, dia mahasiswa lulusan S1 dari Turki. Ya, saya tanya bagaimana masyarakat Islam di Turki itu. Ya, yang dia tahu selama dia 5 tahun di sana, itu 20 menit sebelum waktu sholat itu masyarakat sudah geruduk-geruduk teko nanggone masjid siap untuk sholat jamaah. Apakah itu ada pengaruh di dalam kehidupan bermasyarakat? Dia menyatakan pengaruh dalam kehidupan masyarakat karena sholat berjamaah itu sangat besar. Di antaranya adalah ketika masyarakat Eropa, termasuk Turki itu kan bagian dari masyarakat Eropa, walaupun separuh negaranya itu ikut Asia, dia tidak terkena krisis ekonomi. Jadi itu buah dari sholat berjamaah. Jadi seperti ada benang merah yang menghubungkan antara sholat berjamaah dengan ekonomi masyarakat gitu. Jadi sholat berjamaah itu ada benang merah yang menghubungkan dengan ekonomi masyarakat. Ada pengaruh gitu. Ya pengaruhnya ekonominya menjadi kuat, masyarakatnya stabil, ekonominya stabil, buah dari sholat berjamaah. Loh, mengapa sholat berjamaah gitu? Ya karena sholat itu kan dituntut khusyuk. Kalau kita tidak bisa khusyuk, ya usahakan sholat berjamaah, karena apabila salah seorang itu khusyuk, maka semua dianggap khusyuk. Jadi semua dianggap khusyuk. Dan itu ada pengaruh kekhusyukan itu terhadap ekonomi. Jadi kalau kita sholatnya wis pokoknya sholat, ya tidak ono pengaruh apa-apa dalam kehidupan gitu. Nah, dari situ maka diperlukan peningkatan kualitas sholat kita, kualitas ibadah kita. Tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi juga sekaligus kita bisa merasakan nikmatnya di dalam beribadah. Menurut Imam Al-Qushairi, dia mengatakan bahwa iqamatus shalah wal qiyamu bi arkaniha wa sunaniha tsummal ghibatu an syuhudiha bi ru'yati man yusalli lahu fatahfadhu alaihi ahkamul amri bima yajri alaihi minhu wa huwa an mulaqadatiha mahwun.
Miturut Imam Al-Qushairi bahwa apa yang dimaksud dengan iqamatus shalah, yang dimaksud dengan menegakkan sholat gitu. Dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menegakkan sholat itu menegakkan rukun-rukunnya ya. Kemudian menegakkan sunnah-sunnahnya. Kemudian pada waktu sholat dia betul-betul bisa menyaksikan Allah ya, betul-betul bisa menyaksikan Allah. Itu kalau dalam ilmu tasawuf disebut dengan musyahadah, menyaksikan Allah ya. Nah, maka dari situ hatinya, ya dirinya, fisiknya itu menghadap kiblat dan hatinya menetap di dalam hakikat bertemu dengan Allah. Itulah yang dikatakan dengan iqamatus shalah. Ya. Jadi tidak kemudian hanya fisiknya itu menghadap ke kiblat, tapi hatinya pergi. Maka hatinya harus menetap di dalam hakikat bertemu dengan Allah. Jadi bisa diartikan dengan liqa, ketemu, wusul, ketemu gitu. Makanya ketika kita paling tidak, ketika kita sholat, kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin, itu kita bisa menghadirkan hati kita bahwa seakan-akan pada saat itu kita dialog dengan Allah. Jadi iyyaka, kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan kepadamu ya Allah, nasta'in, saya meminta tolong. Kepadamu itu kan di depan kita, bukan kepadamu itu jauh, bukan. Masa sampean kamu, maksud kamu aduh kan gitu. Jadi kalau kita mengucapkan, membaca iyyaka, kepadamu ya Allah saya menyembah, berarti sudah ada dialog, ada kekhusyuan di situ. Kalau kalimat-kalimat seperti itu masih tidak khusyuk, maka menurut ahli tasawuf sholat kita itu batal gitu. Jadi sholat kita itu batal. Tapi kalau menurut ulama ahli syariah ya tidak. Pokoknya syarat rukunnya wis dipenuhi, ya wis sah sholatnya gitu. Tapi kalau menurut ulama ahli tasawuf ya dikatakan sholat yang ghaflah, ya sholat tapi lali lek sholat. Jadi ya sholat tapi lali nek sedang sholat. Oh nyatane mari sembah, ana niku tepak sembahyang yo bener iyyaka na'budu tapi lali gitu. Lali lek sedang menyembah kepada Allah, itu jenenge salat yang ghaflah itu. Salat yang ghaflah. Jadi kalau begitu menurut Imam Al-Qushairi itu bahwa iqamatus shalah menegakkan rukunnya, sunnah-sunnahnya dipenuhi. Jadi sunnah di waktu menunaikan sholat itu dipenuhi. Kemudian di situ ada semangat untuk menyaksikan, ya, menyaksikan Allah. Jadi betul-betul sejak awal mau berangkat, jadi berangkat dari rumah, mau ke masjid itu wis ono apa? Diibaratkan seorang mbah kangen karo putu gitu. Jadi ada rasa yang di dalam hati ini, itu namanya asyauk. Syauk itu bronto. Bronto itu karep temenan kepingin ketemu karo Gusti Allah itu. Bukan dalam pengertian mau melaksanakan perintah Allah, tidak, tapi karep temenan kangen ketemu karo Gusti Allah di situ. Berbeda, mau kemana sampai? Mau sholat di mana? Di Masjid Jami. Gitu.
Begitu selesai, ya apa? Wis mari salat, sampun. Gitu. Nikmat enggak salate? Embuh mangko nang ndi pikiran iki, ngoten. Jadi tidak bisa begitu. Makanya kalau ulama mempraktekkan tuntunan Rasul setelah kita sholat, jangan kita langsung mencelat gitu. Moro-moro wis selamat tinggal. Ya kita baca istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu. Saya baru saja menghadap kepadamu, tapi rasanya tidak seperti menghadap kepadamu. Iku nek diibaratno wong salaman, tangane salaman tapi raine mengos gitu ya. Dadi lek ana wong salat tangane kaya wong salaman tapi ya wajahe iku madhep bunda. Iku sik apis tapi atine mengos. Ya salaman sirahe mengos, atine ya mengos gitu ya. Jadi kalau ndak khusyuk itu jadinya ya seperti itu, ya salaman, ya madhep ya mesem tapi atine ora mesem gitu. Kalau pandangan ulama yang lain, dia menyebutkan bahwa iqamatus shalah hifdzu hududiha ma'a hifdzis sirri ma'allahi azza wa jalla la yahtaliju bisirrika siwa. Jadi yang dimaksud dengan menegakkan sholat itu adalah menjaga batas-batasnya, maksudnya menjaga aturannya, beserta menjaga rahasia sirrun hati kita, maksudnya beserta dengan Allah yang tidak bercampur hatimu itu selain Allah. Ya wis sing ana di atiku mung Gusti Allah. Jadi mulai dari kalimat Allahu Akbar, ya itu tidak hanya sekedar takbiratul ihram, tapi sekaligus itu sebagai pengakuan bahwa yang ada di hadapan kita itu Allah Kang Maha Agung. Jadi itu pengakuan gitu. Jadi bukan hanya takbiratul ihram, hakikatnya adalah pengakuan yang kita hadapi itu adalah Zat Kang Maha Agung. Jadi tidak hanya sekedar Allahu Akbar. Kalau kita setelah Allahu Akbar kemudian kita membaca bacaan-bacaan antara takbir yang satu dengan yang lain, kemudian kita membaca Allahu Akbar lagi, itu juga kesadaran kita bahwa yang ada di hadapan kita itu Allah Kang Maha Agung. Kita ngilingno awak kita dhewe, kita mengingatkan diri kita sendiri ya, bahwa kita ini sedang menghadap Allah Kang Maha Agung. Jadi berkali-kali Allahu Akbar itu tidak hanya pengertiannya takbiratul intiqal, tapi kita mengingatkan diri kita bahwa di depan kita adalah Allah yang Maha Agung gitu. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz niku seorang khalifah Bani Umayyah. Dalam sejarah dening para muarikh nate diusulno sebagai khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Ya, maka sebagian ulama sejarawan itu ada yang menolak. Khulafaur Rasyidin itu ya hanya 4. Setelah itu tidak Rasyidin, baru dia Rasyid lagi gitu. Nah, kalau dia bersamaan setelah itu bisa itu. Mengapa? Dia sebagai seorang khalifah yang zuhud gitu. Cuma menjadi khalifah niku mboten suwe, 3 tahun setengah. Nah, di antarane zuhudin niku ngeten, niku ceritane kuwatah. Jadi sangat hati-hati. Satu ketika pada malam hari ini ngoreksi surat-surat. Ngoreksi surat. Kemudian pembantunya datang gitu.
Nah, pembantunya datang. Ditakoni, awakmu kate urusan negara apa urusan keluarga? Urusan keluarga wahai khalifah, matikan dulu lampunya. Karena lampu ini dibiayai oleh uang negara. Jadi karena lampu sing digawe ngoreksi niku dibiayai lampu dana negara, dikongkon mateni. Karena napa? Urusan keluarga itu gak termasuk urusan negara. Gitu. Jadi nek ngoten nggih, saniki niki mboten enten tiyang sing kaya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Wong mobil plat abang digawa muli gitu ya. Jadi ya ora iso gitu lho. Direken tek negara iku tek dhewe gitu. Jadi gawe blonjo gitu ya ndak oleh gitu. Kecuali kalau dipakai untuk kepentingan negara ya ndak apa-apa gitu. Nah disitulah ada kezuhudan Umar bin Abdul Aziz. Jadi kata sangat. Nek perlu mangke panjenengan kula sukani ceritane fotokopine Umar bin Abdul Aziz di fotokopi gitu. Kira-kira zaman saiki ku ono apa ora gitu. Ya kira-kira ya wis gak ono gitu, gak ono gitu. Ya napa Umar bin Abdul Aziz niku satu ketika meminta kepada pegawainya. Dia nulis surat membuat edaran kepada semua pegawai. Dia mengatakan bahwa urusanmu yang paling utama adalah sholat. Jadi urusan yang paling utama bagimu adalah sholat. Ono saiki pemimpin negara moro ngilingno urusan kamu itu yang paling utama sebagai pegawai negeri itu sholat, mboten enten. Urusan yang paling sregep bagus bagi kamu adalah sregep nyambut gawe gitu. Lale Umar bin Abdul Aziz mboten. Urusan yang paling penting bagimu adalah sholat. Siapa yang bisa menjaga sholat dan bisa menjaga kondisi hati pada waktu sholat, maka yang lain mesti bisa terjaga gitu. Siapa yang tidak bisa menjaga sholat, maka yang lain itu dia tidak akan bisa menjaga gitu. Itu disampaikan oleh Syekh Zarruq. Jadi surat edarane Umar bin Abdul Aziz nang pegawai ini jogon sholat gitu. Tapi dereng enten Presiden Indonesia menginstruksikan sholat. Mboten enten. Diusulno ae meni-meni gitu. Jadi diusulno sebab apa? Menurut Umar bin Abdul Aziz, urusan kamu yang paling penting itu sholat. Lek sholatmu itu bagus, kabeh itu bagus. Lelek sholatmu itu ora bagus, kabeh ya ora bagus. Jadi lek urusan nyambut gawe kok ora bagus, iku indikator sholate ora bagus. Iku logikane ngoten. Jadi lek umpamane nyambut gawe pegawai kok jujur ya pancene sholate apik. Nah ternyata entek-enteki dhuwit iku jenenge sholate ya ora apik. Ngoten. Niku lek jarene Umar bin Abdul Aziz. Dan itu memang tuntunan Allah. Perintah Allah itu jaga sholat. Yang lain itu katut dengan sendirinya. Nek sholat apik, maka di masyarakat jadi apik. Nek sholat ora apik, di masyarakat ya ora apik. Lek di masyarakat ora apik, itu indikator sholat ora apik. Para jamaah ingkang kula hormati, maka selanjutnya dijelaskan kalau orang menunaikan sholat, maka orang itu disebut sebagai musolli mukim. Jadi musolli mukim. Duduk mukim itu dalam pengertian manggon sebagai mukimin, wong sing menetap dalam satu kota. Tapi musallin mukimin,
seorang yang sholat, yang dia itu sekaligus bisa menegakkan sholat. Para jamaah ingkang kula hormati, jadi pengertian menegakkan itu adalah ketika kita sholat itu bisa lohire hadir, batine hadir. Lah batin sing hadir niku isine napa? Pikirane hadir, atine hadir, emosine nggih katut hadir. Gitu. Jadi pikirane hadir, atine hadir, emosine ya melok hadir. Iku jenenge salat hudurul arkan, hudurul akal, hudurul qalbi, lan hudurul hawa. Jadi niku lek basa Jawane sembah raga, sembah cipta, sembah rasa, lan sembah karsa. Jadi 4 potensi yang ada pada diri manusia dijak nyembah kabeh madhep marang zat kang murbeng dumadi, iku basa Jawane, marang zat kang maha kuwasa gitu. Nah, para jamaah ingkang kula hormati, untuk itulah maka kesempurnaan kajian ini akan kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita dan bisa menjadikan sholat kita menjadi sholat yang khusyuk. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.